NPM 2252011185. Saya mahasiswi Universitas Lampung, Fakultas Hukum, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusdianto SHMH, dan saya sendiri dari kelas mahasiswi kelas F6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 pertanyaan dari UAS kali ini, yaitu pertanyaan pertama yaitu tentang apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Jelaskan bagaimana peraturan daerah yang membantu jawaban Anda. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu urgensi peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di suatu daerah dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang yang pertama itu dari penguatan otonomi daerahnya. Di sini dijelaskan peraturan tersebut memberikan pijakan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dalam mengatur dan mengelola pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan demikian, hal ini memperkuat prinsip otonomi daerah dan memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini sudah dijelaskan secara detail tentang penguatan otonomi daerah yang poin pertama. Nah, yang poin kedua saya akan menyampaikan tentang desentralisasi kebijakan pembangunan. Nah, di sini dijelaskan dengan adanya peraturan pelaksanaan yang mengikuti peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tersebut disebutkan, yaitu pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangan mereka dalam merumuskan kebijakan dan program-program pembangunan ketahanan keluarga tanpa harus terlalu bergantung pada arahan atau regulasi dari pemerintahan pusat. Nah, jadi tidak harus ketergantungan dari pemerintahan pusat dari atas. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya desentralisasi kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Nah, jadi orang-orang lokal itu juga untuk mempermudah hal aturan ini untuk mempermudah orang-orang lokal dan masyarakat yang ada di bawah. Selanjutnya, bagian dari peraturan daerah yang membentuk dalam konteks ini dapat termasuk pasal yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Nah, pasal ini mungkin mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, serta mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah tersebut. Dengan demikian, pasal-pasal semacam itu berperan penting dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berjalan efektif dalam konteks pembangunan ketahanan keluarga tersebut ini. Dan dari pengertian dari urgensinya tersendiri itu untuk memberikan pedoman dan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga. Bagian yang membantu menjelaskan urgensi tersebut adalah mungkin
di sini disebutkan mungkin ada beberapa objek yang mendukung, yaitu tentang penjelasan mengenai tujuan. Yang kedua itu ada ruang lingkup urgensinya. Yang ketiga itu mekanisme pelaksanaan dan sanksi yang bagi yang melakukan pelanggaran di undang-undang tersebut. Selanjutnya poin kedua yang saya akan jelaskan yaitu mengenai tentang mengapa peraturan daerah tersebut diperlakukan bagi daerah. Jelaskan tinjauan secara filosofi, sosiologis, dan yuridis. Jelaskan bagian peraturan daerah yang membantu jawaban Anda. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tinjauan secara filosofis pertama dulu ya. Setelah itu yang kedua tentang sosiologis, dan yang ketiga tentang yuridis. Secara filosofis, peraturan daerah seperti Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sangat diperlukan karena menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan masyarakat yang tangguh dan berdaya. Nah, filosofi tersendiri ini di balik ketahanan keluarga adalah adanya pengakuan akan peran penting keluarga dalam membangun fondasi yang kuat untuk masyarakat. Nah, dengan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mempromosikan ketahanan keluarga, pemerintah harus menyatakan bahwa keluarga adalah unit dasar yang harus dijaga dan diperkuat. Selanjutnya yaitu tentang secara sosiologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal itu, yaitu peraturan tersebut penting karena memberikan arah dan panduan bagi masyarakat tersebut dalam membangun kehidupan keluarga yang stabil dan keberlanjutan, supaya tidak adanya kekurangan dalam suatu keluarga. Nah, ketahanan keluarga yang mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hubungan antar anggota keluarga. Dengan demikian, peraturan ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif anggota keluarga serta mendorong interaksi yang sehat di antara mereka. Jadi yang terakhir yaitu tentang secara yuridis. Nah, peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan program dan kebijakan terkait pembangunan ketahanan keluarga. Ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, peraturan ini juga menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi dengan ketahanan keluarga. Secara keseluruhan, peraturan daerah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun masyarakat yang tangguh, berdaya, dan berkelanjutan melalui pengetahuan institusi keluarga itu sendiri. Pengertian dari saya sendiri yaitu mengapa sih peraturan daerah tersebut diberlakukan bagi daerah. Kan dari judul awalnya itu Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan atas putusan daerah Provinsi Lampung di Provinsi Lampung, Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Nah, peraturan gubernur ini ditujukan lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan dari peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan. Nah, hal ini bisa mencakup prosedur, kriteria, dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam implementasi program tersebut di tingkat daerah. Nah, hal-hal yang mencakup seperti prosedur administrasi yang harus diikuti dalam pelaksanaan program tersebut. Di sini dijelaskan kriterianya untuk menentukan prioritas tersebut dan sasaran pembangunan ketahanan keluarga serta tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait lainnya.
Nah, dan dengan adanya peraturan ini diharapkan implementasi program-program yang ada di Provinsi Lampung ini, khususnya untuk pembangunan ketahanan keluarga ini dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah di Provinsi Lampung ini. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Lampung. Sekarang yang poin ketiga. Yang pertama kan tadi saya sudah menjelaskan tentang mengapa peraturan daerah tersebut diberlakukan bagi daerah. Itu yang kedua. Yang pertama yaitu apa urgensi peraturan daerah tersebut. Nah, yang nomor 3 ini sekarang tentang aturan apa sih dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah di Provinsi Lampung ini. Nah, di sini saya akan nanti menjelaskan terkait dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Untuk menjawab poin ketiga yaitu dalam peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 ini tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga, terdapat beberapa pasal atau ayat yang mendukung kemajuan kesejahteraan daerah tersebut, khususnya di daerah Provinsi Lampung ini. Nah, selain salah satu contoh yang mungkin relevan adalah pasal 5 yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan program-program dan layanan-layanan yang mendukung masyarakat Lampung ini sehingga ketahanan undang-undang ini bisa terjalankan oleh target yang telah ditentukan, yaitu tentang undang-undang ketahanan keluarga ini. Pasal tersebut menjelaskan mungkin mengamanatkan alokasi sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, itu disebutkan tujuan-tujuannya nih. Undang-undang itu tuh sebenarnya untuk apa sih? Untuk apa? Nah, di sini dijelaskan tentang untuk sebagai alokasi pendidikan. Kalau dari keluarganya udah baik nih, udah tercemar baik atau dengan atas nama baik, kesehatannya sehat keluarganya, terus pendidikannya bagus, terus perlindungan sosial, ada undang-undang yang melindungi kita gitu kan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dengan adanya peraturan gubernur ini. Nah, dengan demikian pasal 5 atau ayat yang serupa dapat dianggap sebagai salah satu contoh dari peraturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah khususnya di Provinsi Lampung ini dalam konteks pembangunan ketahanan keluarga ini. Nah, di sini saya himbaukan kepada seluruh masyarakat Lampung, ikutlah undang-undang ini dan patuhilah undang-undang ini supaya keluarga kita sejahtera, tidak ada permasalahan yang ada di dalam keluarga, supaya bisa menanamkan benih-benih nih anak kita yang untuk kedepannya baik nih, bersifat baik di luar gitu. Seperti di undang-undang yang telah ditetapkan, SK yang telah ditetapkan oleh gubernur, di sini telah menetapkan peraturan tersebut tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pelaksanaan penyelenggaraan ketahanan keluarga. Di sini disebutkan di dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1, yaitu dalam peraturan gubernur ini yang dimaksudkan dengan yang pertama yaitu daerah provinsi adalah daerah Provinsi Lampung. Yang nomor 2 yaitu pemerintah daerah provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Yang ketiga yaitu gubernur adalah gubernur Lampung yang menetapkan dalam SK ini ya. Yang keempat daerah kabupaten atau kota.
Nah, selanjutnya ada pasal 2 yaitu tentang ruang lingkup. Dalam peraturan gubernur ini meliputi yang pertama yaitu perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga, yang kedua itu yaitu pelaksanaan fasilitas pembangunan keluarga, yang ketiga motivator ketahanan keluarga, yang keempat pemberian dukungan berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dan yang terakhir yaitu pendanaan. Yang poin terakhir yaitu menjelaskan tentang jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama oleh yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Lampung ini. Nah, daerah lain mungkin perlu membuat peraturan daerah seperti ini dengan peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, karena alasannya yaitu ada 4, yaitu yang pertama yaitu konteks lokal yang berbeda. Nah, yang dimaksud ini adalah setiap daerah memiliki konteks dan tantangan unik dalam pembangunan ketahanan keluarga ini. Oleh karena itu, peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal akan lebih efektif dalam menanggapi masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Nah, pentingnya bagi masyarakat ini, bagi wilayah lain harus meniru tentang undang-undang yang telah ditetapkan oleh Gubernur Lampung ini ya. Nah, yang kedua yaitu penguatan kedaulatan daerah. Nah, pembuatan peraturan daerah yang mendukung ketahanan keluarga adalah bagian dari upaya penguatan kedaulatan daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya peningkatan kesejahteraan, yaitu pembangunan ketahanan keluarga merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya peraturan yang mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Daerah dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi keluarga dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat tentang keseragaman implementasi. Dengan adanya peraturan daerah yang serupa ini, implementasi program-program yang terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dapat dilakukan secara lebih konsisten dan terkoordinasi. Nah, hal ini dapat mengurangi disparitas antara daerah dalam hal pelayanan dan perlindungan terhadap keluarga. Nah, dengan demikian, pembuatan peraturan daerah yang serupa dengan peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan langkah yang penting bagi daerah lain untuk memperkuat upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan institusi keluarga tersendiri. Nah, makanya pentingnya daerah lain untuk mencontoh nih adanya peraturan yang sama yang telah ditetapkan oleh Gubernur Lampung untuk masyarakat Lampung. Ini bisa untuk mensejahterakan masyarakat dan keluarga-keluarga yang mungkin kurang nih wawasannya nih. Terus dia tahu nih ada undang-undangan kayak gini nih. Jadi dia kayak harus ikut mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam kehidupan dia sehari-hari. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai tentang peraturan daerah tersebut yang cukup saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Lampung dan masyarakat yang ada di luar Lampung yang telah menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga setelah dosen pengampu saya melihat, semoga puas dengan apa yang saya presentasikan di sini. Terima kasih. Apabila banyak kata yang salah kata keluar dari mulut saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye bye.